Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, mahasiswa PJJ Informatika S1 Universitas Cyber Asia dengan NIM 25040102019. Izinkan saya mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi yang telah saya kerjakan. Pendahuluan, Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, memecahkan masalah, membuat keputusan, hingga memberikan rekomendasi berdasarkan data. Pemanfaatan AI dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke informasi cepat dan materi yang lebih luas serta lebih mudah dipahami. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, pemanfaatan AI juga menghadirkan tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi, keterbatasan perangkat dan akses internet, serta kekhawatiran terkait etika penggunaan data siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya menuntut pemahaman teknis, tetapi juga ekosistem pendidikan agar teknologi tersebut dapat digunakan secara bijaksana, efektif, dan tidak menimbulkan hal-hal baru. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan teknologi AI di dunia pendidikan saat ini? Dua, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam mengintegrasikan AI ke dalam kegiatan pembelajaran? Tiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan agar pemanfaatan AI dapat berjalan optimal dalam lingkungan pendidikan? Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi pemanfaatan penggunaan AI bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi jenis-jenis alat AI, mengungkap berbagai tantangan dan risiko yang muncul dalam penerapan AI di lingkungan pendidikan, serta menelaah dampak umum dari pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Tinjauan literatur. Kecerdasan artifisial atau AI adalah sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. AI sistemnya dirancang untuk mengenali pola, hubungan, dan aturan dari data yang dipelajarinya. Semakin banyak contoh yang diterima, semakin beragam pula informasi yang dapat dianalisis sehingga AI mampu menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan mendekati kenyataan. Selain itu, AI bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika AI awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Ada dampak dampak yang positif AI maupun dampak negatifnya. Dampak positif AI seperti mempermudah pekerjaan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, inovasi dan pengembangan solusi, analisis data dan pengambilan keputusan. Adapun kalau dampak negatifnya, ketergantungan yang lebih besar sehingga dapat membuat seseorang kurang berpikir kritis, dan cenderung malas melakukan pekerjaan manual, ancaman terhadap privasi, serta penyebaran informasi palsu. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ilmiah adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah desain penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan suatu topik. Data yang digunakan dalam proposal ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber studi literatur, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku-buku teks yang berkaitan dengan pemanfaatan AI. Dengan hasilnya, ada beberapa jenis alat AI yang salah satunya adalah chatbot dan asisten virtual seperti ChatGPT, Gemini, dan Microsoft Copilot. Kemudian ada penulisan konten otomatis, contohnya Jasper, Writesonic, dan Copy AI. Penerjemah bahasa juga ada seperti Google Translate, DeepDL, dan Microsoft Translator, dan sebagainya. Kemudian, tabel pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan, manfaat bagi guru sendiri adalah mengurangi beban administratif, mempercepat penilaian, serta membantu perencanaan pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi siswa, pembelajaran menjadi adaptif, akses materi lebih fleksibel, serta pengalaman belajar lebih interaktif. AI dapat membantu siswa yang kesulitan atau merasa enggan berinteraksi langsung dengan guru, seperti dengan menyediakan mentor pribadi untuk menyampaikan kebutuhan mereka.
Ada tantangan juga seperti kesiapan guru, batasan perangkat, akses internet, etika dan privasi data. Kemudian AI juga ada resikonya, seperti AI memanfaatkan data untuk memberikan rekomendasi atau membuat keputusan. Namun, proses pengenalan dan pemrosesan data dapat berpotensi menghasilkan kesalahan. Dan keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan menjadi tidak akurat atau relevan, dikarenakan data yang digunakan tidak mewakili dengan baik, tidak lengkap, atau berasal dari sumber yang memiliki bias. Tentunya faktor ini mempengaruhi salah satunya oleh bagaimana algoritma AI tersebut dilatih dengan data atau oleh preferensi manusia yang merancangnya. Dampak umum meningkatkan kualitas pembelajaran namun memerlukan pengelolaan yang bijaksana. Kesimpulan yang dapat diambil adalah secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, asalkan diterapkan secara bijaksana, terencana, dan berkelanjutan. AI sangat mempermudah setiap pekerjaan seperti membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien, maupun meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dengan dukungan kebijakan, pelatihan guru, serta pemahaman etika teknologi, AI dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Demikian paparan yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.